Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspirasi iman? Semoga Allah merahmati sahabat semua. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan membawakan kelebihan dan kedahsyatan amalan Rotib Al-Hadad, karangan dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Hadad. Dipetik dari kitab Syarah Rotib Al-Hadad, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad. Bahwasanya Rotib Al-Hadad ini, mengambil nama dari nama penyusunnya, yaitu Imam Abdullah bin Alawi Al-Hadad. Seorang ulama yang terkenal dari doa dan zikir karangan beliau yakni Rotib Al-Hadad, yang paling terkenal dan masyhur. Rotib yang masyhur yang disusun berdasarkan inspirasi pada malam Lailatul Qadar pada tanggal 27 Ramadan 1071 Hijriah. Rotib Al-Hadad disusun untuk menunaikan permintaan salah seorang murid beliau yang bernama Amir. Amir berasal keluarga dari Bani Sa'ad yang tinggal di sebuah kampung di Shibam, Hadramaut. Tujuan permintaan Amir tersebut, ialah untuk membentengi penduduk kampungnya dengan suatu amalan wirid dan zikir agar mereka dapat mempertahankan dan menyelamatkan diri daripada ajaran sesat yang sedang melanda Hadramaut kala itu. Setelah mendapat izin dan ijazah dari Al-Imam Abdullah Al-Hadad, Rotib Al-Hadad pertama kali dibaca di kampung Amir, yaitu di kota Shibam. Selepas itu Rotib Al-Hadad dibaca di Masjid Imam Al-Hadad di Al-Hawi Tarim. Pada tahun 1072 Hijriah atau bertepatan tahun 1661 Masehi, Rotib Al-Hadad dibaca berjamaah bersama doa setelah sholat maghrib atau isya. Pada bulan Ramadan Rotib dibaca sebelum sholat isya mengikuti Imam Al-Hadad. Dengan izin Allah kawasan di mana Rotib Al-Hadad diamalkan, Allah selamatkan dipertahankan dari pengaruh sesat tersebut. Ketika Imam Al-Hadad berangkat menunaikan ibadah haji, Rotib Al-Hadad pun dibaca di Mekah dan Madinah. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pernah menyatakan bahwa siapa yang membaca Rotib Al-Hadad dengan penuh keyakinan dan iman, dengan terus membaca La ilaha illallah hingga 100 kali kemungkinan akan dikaruniakan dengan pengalaman yang di luar dugaannya. Telah berkata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Jufri yang bertempat tinggal di Seiwun, Hadramaut. Pada suatu masa, kami serombongan sedang menuju ke Makkah untuk menunaikan haji. Bahtera kami kandas tidak dapat meneruskan perjalanannya karena tidak ada angin yang membawanya. Maka kami berlabuh di sebuah pantai, lalu kami isikan gerabah-gerabah kami dengan air, dan kami pun berangkat berjalan kaki siang dan malam. Karena kami bimbang akan ketinggalan haji, di suatu perhentian kami coba meminum air dalam gerabah itu, dan kami dapati airnya payau dan asin, lalu kami buang air itu. Kami duduk, tidak tahu apa yang mesti kami perbuat. Maka aku anjurkan rombongan kami itu untuk membaca Rotib Al-Hadad ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kelapangan dari perkara yang kami hadapi itu. Belum sempat kami selesai membacanya, tiba-tiba kami lihat dari kejauhan sekumpulan orang yang sedang menunggang unta menuju ke tempat kami, dan kami bergembira sekali. Tetapi ketika mereka mendekati kami dapati mereka itu adalah perompak-perompak yang kerap merampas harta benda orang yang lalu lalang di sana. Namun Allah telah melembutkan hati mereka, sehingga mereka memberi kami minum dan mengajak kami menunggang unta mereka. Mereka mengantarkan kami ke tempat sekumpulan kaum syarif tanpa mengganggu kami sama sekali. Dari situ kami pun berangkat lagi menuju ke haji. Syukurlah atas bantuan Allah karena berkat membaca Rotib ini. Di perjalanan itu, aku melihat kaum Badui yang biasanya merampas hak orang yang melintasi perjalanan itu. Aku pun berhenti dan duduk. Di tempat itu pula aku gariskan tanahnya mengelilingiku, dan aku duduk di tengah-tengahnya membaca Rotib ini. Dengan kuasa Allah mereka berlalu dari hadapanku seperti orang yang tidak melihatku, sedang aku memandang mereka. Seorang alim yang mulia, namanya Hasan bin Harun ketika dia dalam perjalanan bersama-sama teman-temannya dari negerinya, di sudut Oman menuju ke Hadramaut. Di perjalanan mereka dibajak oleh gerombolan perompak, maka dia menyuruh orang-orang yang bersama-samanya membaca Rotib ini. Alhamdulillah, atas izin Allah gerombolan perompak itu tidak mengganggu siapapun, malah mereka berlalu dengan begitu saja. Abdul Wahid bin Subaid Az-Zarafi menceritakan, ada seorang penguasa yang ganas yang dikenal dengan nama Tahmas yang juga dikenal dengan nama Nadir Syah.
Tahmas ini adalah seorang penguasa kejam yang telah menguasai banyak dari negeri-negeri di sekitarannya. Dia telah menyiapkan tentaranya untuk memerangi negeri Aukhan. Sultan Aukhan yang bernama Sulaiman mengutus orang kepada Imam Habib Abdullah Al-Haddad untuk memberitahunya bahwa Tahmas sedang menyiapkan tentara untuk menyerangnya. Maka Habib Abdullah Al-Haddad mengirim Rotib Al-Haddad dan memerintahkan Sultan Sulaiman dan rakyatnya membacanya. Sultan Sulaiman pun mengamalkan bacaan Rotib Al-Haddad dan memerintahkan tentaranya sekalian rakyatnya dengan bertitah. Kita tidak akan dapat dikuasai Tahmas karena kita ada benteng yang kuat, yaitu Rotib Al-Haddad ini. Benarlah apa yang dikatakan Sultan Sulaiman itu, bahwa negerinya terlepas dari penyerangan Tahmas, dan terselamat dari angkara penguasa yang ganas itu dengan sebab berkat Rotib Al-Haddad ini. Saudara penulis syarah Rotib Al-Haddad ini yang bernama Abdullah bin Ahmad juga pernah mengalami peristiwa yang sama. Ketika dia berangkat dari negeri Syihr menuju ke Bandar Syugrah dengan kapal, tiba-tiba angin berhenti tiada bertiup. Tidak berapa lama datang angin membawa kapal kami ke tujuannya dengan selamat dengan berkah membaca Rotib ini. Suatu pengalaman lagi dari Sayyid Awad Barakat Asy-Syatiri Ba'alawi ketika dia belayar dengan kapal, lalu kapal itu telah tersesat sehingga membawanya kandas di pinggir sebuah batu karang. Ketika itu angin juga berhenti tidak dapat menggerakkan kapal itu keluar dari bahayanya. Kami sekalian merasa bimbang, lalu kami membaca Rotib Al-Haddad dengan niat, Allah akan menyelamatkan kami. Maka dengan kuasa Allah datanglah angin dan menarik kami keluar dari tempat itu menuju ke tempat tujuan kami. Karena hal itu, aku amalkan membaca Rotib Al-Haddad dengan istiqomah. Pada suatu malam aku tertidur sebelum membacanya. Lalu aku bermimpi Habib Abdullah Al-Haddad datang mengingatkanku supaya membaca Rotib ini, dan aku pun tersadar dari tidur dan terus membaca Rotib Al-Haddad itu. Syekh Al-Lama Sufi murid Ahmad Asy-Syajar, yaitu Muhammad bin Rumi Al-Hijazi, dia berkata, aku bermimpi seolah-olah aku berada di hadapan Habib Abdullah Al-Haddad, penyusun Rotib ini. Tiba-tiba datang seorang lelaki memohon sesuatu kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Dia telah memberiku semacam rantai dan aku pun memberikannya kepada orang itu. Pada hari besoknya, datang kepadaku seorang lelaki dan meminta kepadaku ijazah untuk membaca Rotib Al-Haddad ini, sebagaimana yang diijazahkan kepadaku oleh guruku Ahmad Asy-Syajar. Aku pun memberitahu orang itu tentang mimpiku semalam, yakni ketika aku berada di majelis Habib Abdullah Al-Haddad, lalu ada seorang yang datang kepadanya. Kalau begitu, engkaulah orang itu, aku berkata. Dari kebiasaan Syekh Al-Hijazi ini, dia selalu membaca Rotib Al-Haddad ketika saat ketakutan baik di siang hari maupun malamnya, dan memang jika dapat dibaca pada kedua waktu, itulah yang paling utama, sebagaimana yang dipesan oleh penyusun Rotib Al-Haddad sendiri. Ada seseorang dari kota Quds, Syam, telah dihayatinya sendiri, tentang banyak kelebihan membaca Rotib ini, lalu dia membuat suatu ruangan khusus di sudut rumahnya, yang dinamakan tempat baca Rotib, dan tempat itu pula, dikumpulkannya orang-orang untuk mengamalkan Rotib Al-Haddad pada waktu siang dan malam. Di antaranya lagi, apa yang diberitakan oleh Sayyid Ali bin Hasan, penduduk Mirbat, dia berkata, suatu malam aku tertidur sebelum aku membaca Rotib. Aku lalu bermimpi, datang kepadaku seorang malaikat mengatakan kepadaku, setiap malam kami para malaikat berkhidmat buatmu dari bermacam-macam kebaikan, tetapi pada malam ini kami tidak membuat apa-apa, karena engkau tidak membaca Rotib. Aku terus terjaga dari tidur lalu membaca Rotib Al-Haddad. Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad Mugairiban, yang tinggal di negeri Sayyar, dia bercerita, dari adat kebiasaan Habib Zainul Abidin bin Ali bin Abdullah Al-Haddad yang selalu aku berkhidmat kepadanya tidak pernah sekalipun meninggalkan bacaan Rotib ini. Tiba-tiba suatu malam kami tertidur pada awal waktu Isya, kami tidak membaca Rotib dan tidak sholat Isya, termasuk Habib Zainul Abidin. Kami tidak sadarkan diri melainkan di waktu pagi, di mana kami dapati sebagian rumah kami terbakar. Kini taulah kami bahwa semua itu terjadi karena kami tidak membaca Rotib ini. Setelah kejadian itu, kami tidak pernah meninggalkan bacaannya lagi, dan apabila sudah membacanya, kami merasa tenteram. Tiada ada satu pun yang akan membahayakan kami,
dan kami tidak bimbang lagi terhadap rumah kami, meskipun ia terbuat dari daun kurma, dan bila kami tidak membacanya, hati kami tidak tenteram dan selalu kebimbangan. Itulah beberapa kisah pengamal Rotib Al-Hadad, yang dapat aku sampaikan mengenai kelebihan Rotib Al-Hadad dan Anda sendiri dapat membuktikannya. Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid sendiri pernah mengatakan dalam bukunya Ghayatul Asd wal Murad, bahwa Syohibur Rotib Al-Hadad ini akan hadir apabila dibaca Rotib Al-Hadad, dan di dalamnya ada lagi rahasia-rahasia kebatinan lain, yang dapat dicapai ketika membacanya, dan ini tidak perlu diragukan lagi. Berkata Habib Alwi bin Ahmad, penulis syarah Rotib Al-Hadad, siapa yang melarang orang membaca Rotib Al-Hadad dan juga wirid-wirid para solihin, niscaya dia akan ditimpa bencana yang berat dari Allah. Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid Ba'alawi berkata di dalam kitabnya Ghayatul Asd wal Murad, telah berkata Habib Abdullah Al-Hadad, siapa yang menentang atau membangkang terhadap orang yang membaca Rotib Al-Hadad ini dengan secara terang-terangan atau disembunyikan, maka pembangkangannya itu akan mendapat bencana seperti yang ia ditimpakan atas orang-orang yang membelakangi zikir dan wirid atau yang lalai hati mereka dari berzikir kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala kebaikan untuk Syohibur Rotib Al-Hadad, yaitu Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad. Dan semoga Rotib Al-Hadad ini dapat kita amalkan dengan istiqomah sehingga mendapatkan berkah dari Allah atas Rotib Al-Hadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.